Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini dan jarak jauh ya. Dan tentunya kalian ada yang mungkin ada yang sedang di rumah, kemudian ada yang di sekolah juga. Ya. Bagi yang belum kameranya belum dibuka, silahkan dibuka. Sebelum kita mulai, yang sudah absen, bagi yang belum, silahkan segera absen ke aplikasi di sekolah ID-nya masing-masing ya, agar nanti terekam oleh sistem di LMS. Untuk mulai pelajaran ya, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu sama Aldi. Silakan Aldi, dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa dulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Routing statis. Routing statis. Konfigurasi apa? Default routing ya, karena memang untuk routing statis itu dibagi dua, ada yang default routing ya, ada yang routing statiknya. Kalau yang default routing sama routing statik perbedaannya ada di sebelah mana? Di sebelah destinasinya atau satu untuk mempresentasikan hasil prakteknya berdasarkan file yang sudah diupload di LMS-nya. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat perintah dasar routing statis, kemudian memecahkan studi kasus konfigurasi routing statis di software Cisco Packet Tracer. Lalu, dengan software Cisco Packet Tracer, peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi routing statis. Untuk tujuan pembelajaran ini, hari ini bisa tercapai. Oke. Nah, di sini saya ingin mengetahui kemampuan menganalisis kalian. Analisis dan tentukanlah topologi mana yang bisa dikonfigurasi routing statis dan routing default. Kira-kira yang kita untuk topologi A ini bisa dipakai routing statik atau routing default? Routing statis. Statis, kenapa? Karena tidak ada server. Karena tidak ada server. Mohon. Kalau ada server itu nggak boleh pakai statis gitu? Mohon, Pak. Oke, ada pendapat yang lain? Karena topologi A tidak memiliki akses internet, Pak. Routing statis itu kan udah ada tujuannya, Pak, udah kelihatan. Nah, itu ya. Kenapa dikatakan atau kita bisa menggunakan, lebih tepatnya menggunakan routing statis? Karena tujuannya di sini sudah ada. Ini kan topologi A itu routing statis, yang B ini routing default. Yang lebih seperti ini. Ada user exec mode, ada privilege, ada global. Biasanya setelah kita mengkonfigurasi, ya, kita bikin topologi, mengkonfigurasi, harus menguji hasil konfigurasi. Yang pertama, pemeriksaan ulang konfigurasi jaringan. Dan pengujian konektivitas jaringan. Buatan laporan hasil perbaikan pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, di sini ada tahapan pemeriksaan. Memeriksa pemasangan konektor kabel tahap atau switch. Kemudian memeriksa konfigurasi IP address. Next, memeriksa konfigurasi gateway. Lalu memeriksa konfigurasi routing pada table routing. Kemudian do show IP route. Dan pengujian konektivitas jaringan seperti apa? Nah,
yang tadi yang sudah disampaikan ya, baik sama Septianto ataupun Aji, pengujian melalui pinging ya. Jadi ping kemudian IP address tujuan. Aktivitas berhasil maka akan muncul pesan lalu membuat laporan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari segi topologinya dulu. Kita menggunakan 2 server, 2 router, 1 switch dan 4 klien itu. Dan biasanya di router itu hanya bisa mengakses 2 interface saja gitu. Dan untuk menambahkan interface-nya kita cukup masuk ke fisikal, kemudian pilih modulnya yang 4 NME. Tapi sebelum menambahkan modulnya, kita perlu menonaktifkan dulu routernya, kemudian tambahkan and langsung nyalain lagi routernya gitu. Pertama-tama kita ubah dulu hostname-nya ya. Hostname-nya itu kalau dari tugas namanya router 0 itu namanya Bandung kalau nggak salah ya. Kemudian kita masukkan interface FA0 spasi 0 atau ke gitu. Kemudian kasih IP address-nya yaitu 10.10.10.2 kalau nggak salah. Kemudian masukkan interface yang ke servernya gitu, interface 0/1, kemudian kasih IP router 1, hostname-nya itu router Malang. Kemudian masukkan interface FA01 atau ke kliennya, ke klien di semua PC gitu. Masukkan IP address-nya 192.168.100.1. Jadi di kliennya 192.168.100.2 dan selanjutnya, dan IP gateway-nya itu mengambil dari yang dikonfigurasi router tadi. Default routing-nya, karena kita menggunakan default routing, maka kita masukkan destination-nya 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi dan hop gateway-nya atau gateway routernya seperti apa. Dan untuk melihat konfigurasi routingnya kita cukup IP root. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tanggapi untuk yang kelompoknya Septianto ya. Itu untuk langkah-langkahnya yang sudah dilakukan dirasakan sudah benar. Hanya tinggal memastikan saja tiap klien yang ngeping ke internet itu betul-betul koneksinya udah ada ya. Nanti untuk tugas laporannya silahkan diperbaiki mengenai penilaian LKPD-nya seperti apa. Nah di sini untuk penilaian ya, di sini ada penilaian sikap, perilaku, karakter ya, mulai dari kedisiplinan, kejujuran, kerjasama, responsif, tanggung jawab, memecahkan masalah, kemandirian, dan ketekunan ya, itu dari segi sikapnya. Nah ini untuk instrumennya ya. Kemudian ini untuk pengamatan sikap sosial ya, jadi bertanya kemudian menyumbang ide atau pendapat, menjadi pendengar yang baik, berkomunikasi. Nah di sini akan saya nilai juga. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan keterampilannya. Oke. Sudah ada yang presentasi, kemudian cuman untuk keaktifannya teman-teman ini masih kurang ya. Untuk pertemuan hari ini
materinya mungkin dicukupkan sekian, dan barangkali atau ada yang bisa disimpulkan dari pertemuan hari ini. Silahkan. Silahkan, ada yang bisa menyimpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan dina pertemuan kali ini tentang routing statis dengan topologi 2 server, 2 router, 2 speed, dan 4 client. Perbedaan router peak routing dan default routing yaitu kalau default routing IP-nya jadi IP root 0.0.0 spasi 0.0.0 spasi gateway-nya routing statis itu sudah ada tujuannya, dan juga sebelum membuat laporan harus diperiksa terlebih dahulu pemeriksaan ulang konfigurasi jaringan, juga pengujian konektivitas jaringannya, juga setelah itu dibuat laporannya. Jadi yang tugas hari ini silahkan diselesaikan kelompok yang routing statik itu, buat langkah-langkahnya lalu dikirimkan ke LMS agar nanti saya bisa menilai kalian dari LKPD-nya. Seperti itu ya. Kesimpulan dari saya itu, yang pertama yang sudah saya sampaikan mengenai perintah dasar routing statis, kemudian pengujian hasil ya, pengujian hasil konfigurasi, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat laporan hasil konfigurasinya. Baik, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Amin. Ya, dan bagi yang tidak bisa hadir karena kendala kuota, itu silahkan diinfokan ya, kasihan juga. Lalu semoga kita selalu disehatkan dan jaga kesehatan kalian di rumah dan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.